bunda, alhamdulillah kabaripun sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia? Harus ya? Harus, yang utama sehat dan bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Al-Uswah yang sudah mempercayakan kepada saya selaku moderator untuk pagi hari ini untuk mengawal acara yang istimewa sekali Dok. Parenting Akbar, sentuhan hati menyambut akhir balik di era digital. Dan terima kasih juga kepada Dokter Catur, jauh-jauh dari Lamongan Dok ya. Oh sekarang tinggalnya di Tuban, cuma dinasnya di Lamongan. Terima kasih dari Dokter Catur sudah menyempatkan untuk hadir bersama ayah bunda, wali murid dari TK, dari KB, dari SD Al-Uswah pada pagi hari ini untuk memberikan sentuhan-sentuhan ataupun ilmu-ilmu yang akan nanti kita dapatkan dari dokter. Dan nanti monggo buat ayah bunda pengen ada tanya jawab ada permasalahan apa di luar, nanti kita kasih kesempatan untuk ayah bunda untuk bertanya jawab langsung bersama dokter. Dan tentunya nanti ada door prize juga dari Al-Uswah. Sebelumnya dokter monggo. Kenalan dulu dokter, silakan. Langsung saya kenalan. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Mahfud yang sudah rawuh, kemudian ketua Kiai Mahfud yang sudah rawuh, kemudian ketua forum wali murid LPIT Al-Uswah, ada pembina dan seluruh wali murid serta anak-anak yang begitu membanggakan pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Dr. Catur, saya seorang psikiater, dokter jiwa ya biasanya dikenalnya, dan senang sekali pagi hari ini bisa bercerita banyak insya Allah kepada Bapak Ibu, dan insya Allah semoga nanti ke depan kita tidak hanya selalu punya anak-anak yang sehat, cerdas, tapi juga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia. Terima kasih. Terima kasih Dokter Catur. Beliau spesialis kejiwaan ya. Monggo nanti kami persilahkan untuk mama-mama solehah, ayah untuk menanyakan mungkin di rumah ada permasalahan dalam penanganan putra-putri panjenengan, nanti bisa ditanyakan langsung. Bukan berarti Dok yang datang-datang di sini punya masalah kejiwaan ya. Oh, yeah. Bukan. Tapi ini kesempatan yang sangat istimewa. Kalaupun toh jenengan mungkin ke dokter langsung harus bikin jadwal Dok ya. Harus ada jadwalnya dulu, jadwal prakteknya, dan pasti nanti ada untuk biayanya. Kalau di sini gratis. Jadi monggo kesempatan ini jangan disia-siakan untuk ayah bunda untuk bertanya. Saya lepas saja Dok ya. Soalnya suaranya jadi nggak kedengaran ternyata. Iya, ternyata dokter suaranya sadu juga Dok. Oh. Lebih merdu kalau tidak pakai masker ya, dan juga tidak ngap. Insya Allah pandemi akan segera berlalu. Insya Allah pandemi akan segera berlalu. Iya. Monggo, atau mungkin dokter pengen menyampaikan dulu sentuhan hati menyambut akhir balik di era digital ini yang kita maksudkan ini. Bagaimana ya untuk putra-putri kita ini nanti akhir balik, berarti anak-anak menginjak dalam usia anak-anak menginjak remaja. Nah ini biasanya kan dari pola tingkah laku, dari pola berbicara, dari pola cara pandangnya pun juga sudah berbeda dari masa anak-anak Dok ya. Nah ini bagaimana ciri-ciri yang biasanya nampak dalam perubahan anak-anak ke akhir balik ini seperti apa Dok? Mungkin mama-mama boleh tahu? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal. Mungkin yang pertama
tentu senang sekali ya, pagi hari ini kita datang dalam keadaan sehat walafiat, karena kita tahu persis bahwa rezeki yang paling kita harapkan setiap hari, uang, itu kita tahu persis itu adalah rezeki yang ya banyak ulama mengatakan itu adalah rezeki yang paling rendah gitu ya. Artinya, apa artinya duit kalau kita nggak sehat gitu. Banyak sekali yang berkerumun ya, seolah-olah sedang mengejar sesuatu yang sangat diharapkan, tapi ketika kesehatan itu nggak ada, tiba-tiba semua jadi terasa hilang begitu. Jujur saya kemarin kena COVID juga ya, kena COVID pas Delta setahun yang lalu. Saya waktu itu mengalami COVID-nya COVID yang krisis ya. Jadi saya dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu selama 50 hari. Total semua anggota keluarga memutuskan untuk berhenti beraktivitas. Istri saya juga dokter spesialis di RSUD Tuban. Cuti juga 50 hari. Kemudian anak-anak yang di pesantren juga pulang semua ya. Untuk kemudian disampaikan oleh dokter yang merawat, dokter catur ini kemungkinan hidupnya 2% saja Bu. Jadi tolong rutin-rutin untuk ditengokin dan dilihat. Ketika tengokin tentu saja saya juga nggak sadar, sama sekali tidak tahu bagaimana jalan ceritanya. Istri saya itu sampai menutup rumah dan pulang ke Lamongan, ke rumah orang tuanya. Karena rasanya kecil sekali. Dan kebetulan waktu itu karena saya dirawat di Dr. Sutomo, jadi jaraknya lebih dekat ke Rumah Sakit Karangmenjangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul sekali rezeki yang paling rendah itu duit. Karena duit gak ada lagi artinya kalau kita udah gak sehat. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada rezeki yang lebih utama selain kesehatan kita. Apa kira-kira? Anak-anak yang solih, itu rezeki yang lebih utama dibandingkan segalanya. Saya pada waktu yang saya sakit dan tidak sadar, yang ada di mimpi itu isinya anak-anak semua. Ya, bahkan ketika saya mengalami gangguan ansietas karena COVID-nya, gangguan kecemasan karena COVID-nya, itu setiap saya disebut nama dok, perawatnya tanya, anaknya berapa? Itu saya langsung muncul rasa takut waktu itu. Gitu. Karena saya takut saya tidak bisa ketemu dengan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang solih. Tentu kita sangat lelah sekali ketika buka pintu dapat berita tertentu. Jujur karena saya dokter jiwa ya, saya sering sekali, saya punya teman dokter sudah senior ya, anak pertamanya dokter, anak keduanya dokter, anak ketiganya juga dokter, tapi anak ketiganya ini sekarang tidak bisa menyelesaikan sekolah kedokterannya. Kenapa? Karena baru saja anak ini bapaknya, ibunya diteleponin terus sama pinjaman online. Ya, pinjaman online, ternyata temannya semuanya menghubungi rumahnya, bahkan ada yang mendatangi. Karena anaknya yang juga kuliah di Fakultas Kedokteran ini terjerat pinjaman online. Bagaimana awalnya? Awalnya anak ini suka main game online. Awalnya game online itu Bu ada yang namanya keping-keping ya, kayak apa namanya? Ada yang modelnya telur, ada yang modelnya koin-koin. Nah, koin-koin ini bisa dijual belikan. Dari situ akhirnya mulailah dia ikut judi online. Judi online itu ada yang modelnya poker, ada yang modelnya apa sih namanya yang kayak, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ya, awalnya dari situ akhirnya anak ini pakai pinjaman online. Bagaimana perasaan hati orang tuanya? Sedih nggak sih? Pasti sangat sedih.
rumahnya mewah, ada mobil, anak-anak yang lain kuliah di kedokteran juga, tapi ada satu anak saja yang mengalami hal begitu, pasti tidak nyaman sekali rasanya. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita senang sekali ketika kita bisa melihat anak-anak berlari dan kemudian kita tersenyum, ya. Kita bisa menghirup udara yang membahagiakan. Baru-baru saja, jujur ini ya, dalam 2 bulan terakhir ini saya bertemu dengan orang yang mengalami adiksi game itu banyak sekali. Ada dokter yang di salah satu rumah sakit di sekitar sini, itu dia sudah 3 tahun ini tidak bisa melepaskan dari game. Gitu. Dokter punya anak 1 ya, dan akhirnya jujur pada pasangannya. Alhamdulillah ini sudah berhenti ya, kemudian ada sesuatu hal dia mengambil lagi 15 juta, itu belum per yang lainnya, runtutan belakangnya. Seringkali, nanti saya cerita ya tentang adiksi atau kecanduan, itu ketika di awal itu selalu karena mencoba-coba. Nanti berikutnya terjadi yang namanya toleransi. Jadi seseorang itu akan terasa kurang kalau biasa saja. Makanya kalau ada orang yang biasanya sejak kanak-kanak misalnya terbiasa untuk nonton porno, kemudian nanti semakin dewasa dia akan kurang, akan bertambah dan akan semakin aneh. Begitu juga dengan adiksi yang seperti ini, awalnya sedikit nanti akan bertambah dan ya tidak bisa untuk tidak menyetop dirinya untuk make lagi. Nanti fase berikutnya adalah fase namanya adiksi. Nah di saat itu orang tahu bahayanya, tapi mereka tidak akan bisa menghentikannya kecuali dibantu. Makanya banyak ya, misalnya kayak perokok. Ada yang masih merokok di sini? Masih ya? Oke. Nah orang-orang yang merokok itu tahu banget bahayanya, tapi bisa berhenti nggak? Alhamdulillah ya. Orang yang bisa berhenti sendiri itu hanya kurang dari 5% dari keseluruhan perokok. Meskipun sebenarnya 85% orang yang ingin berhenti merokok itu ingin berhenti. Gitu. Karena apa? Karena perokok itu akan ada fase yang namanya adiksi, di mana mereka itu tahu bahayanya tapi mereka sulit untuk kemudian berhenti. Ya, faktornya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa tetap membersamai di era digital yang serba kok nggak seperti dulu lagi ya kondisinya. Adik-adik perempuan kita banyak sekali yang datang ke klinik dengan bercerita, "Dok, mamaku loh dok sok tahu banget." Ya. Isinya cuma nasihat. Dan yang paling banyak adalah isinya itu dok agama semua. Itu banyak sekali yang ngomong begitu. Ya, seolah-olah itu jadi sesuatu yang kognitif saja, tapi tidak dirasakan di dadanya. Mamanya juga bingung, ini kok anakku kok jadi kayak gini ya. Hobinya di dalam kamar, tutupan, ya. Mamanya baru buka, mesti aku yang disalahkan ma. Baru buka pintu ya, mesti aku yang disalahkan. Apa-apa mesti aku. Kita juga jadi terkejut gitu. Ada apa yang terjadi kok sama sekali berbeda dengan kita waktu jadi masih remaja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan cerita tentang bagaimana kita bisa menyentuh hati di era yang semoga kita bisa melewatinya dengan lebih baik. Oke, klik. Klik lagi. Nah, ini adalah siklus adiksi. Orang yang mengalami kecanduan tertentu, gadget kah, atau mungkin kecanduan nonton YouTube tertentu kah, atau kecanduan apakah ya, itu yang pertama kali terjadi dalam dirinya itu adalah ketidakmampuan dia mengelola emosinya. Ya, jadi gadget, teman, nongkrong itu digunakan cara untuk meredakan perasaan tidak nyamannya.
Kenapa kok dia tidak bisa menemukan itu? Karena seumur hidup dia nggak pernah belajar dan diajari. Anak kita ya misalnya nangis, ya, maka mungkin langsung diminumi. Yang kelas 2 SD, yang kelas 3 SD, ya, marah, nendang-nendang misalnya, langsung ada apa, kamu minta apa, langsung dikasih. Bapak Ibu sekalian, anak-anak bahkan mungkin kita sebagian besar di antara kita itu seringkali tidak mengenali sebenarnya emosi kita ini apa. Ma, apa oma kok nangis? Mbok, pokoknya aku tuh nangis gitu ya. Seringkali kita nggak mengenali apa emosi kita. Dan itu juga terjadi pada anak-anak. Anak-anak itu bingung dengan emosinya. Apakah kecewa, apakah sedih, apakah marah, nggak tahu. Tapi yang dia pelajari dari orang-orang dewasa, cara ketika dia mengalami kondisi yang tidak nyaman dengan emosinya adalah menangis, paling banyak. Zaman dulu, sekarang anak-anak melihat, oh cara ketika untuk menghandle emosi itu adalah main game. Ketika marah, jengkel, sedih, main game, oh ternyata reda. Padahal industri game membuat game itu kecanduan. Caranya gimana? Dibuat leveling. Yang gampang sampai yang berat. Kemudian dibuat dia rilis dopamin secara biologi. Jadi ketika dia main itu dopamin di otaknya bisa keluar. Yang akhirnya membuat rasa bahagia. Ketika di dunia luar dia dibully, ya, dipajakin sama temannya, di dunia game dia bisa jadi orang yang perkasa sekali. Bisa ngalahkan banyak, skinnya bisa macem-macem. Kalau dia pakai Mobile Legend, ya, akhirnya dia pakailah game, ya. Kemudian game itu juga didesain bagaimana biar kecanduan, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar manusia pada umumnya. Dia bisa mukul, ya, dia bisa nendang, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang asosial. Itu yang akhirnya menyebabkan kenapa anak-anak itu mudah sekali terikat dan akhirnya jadi kecanduan main game. Itu. Pertama, karena ketidakkenalan kita dengan emosi yang dia rasakan. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu tahu nggak ketika anak itu sedih kapan, kecewa kapan, lapar kapan? Pernah cari tahu lebih dalam?